Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya. Kaifa halukum? Apa kabar antum semua, anak Ustaz? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Ana bi khair Ustaz. Masyaallah ya. Ustaz berharap pelajaran kita hari ini mendatangkan keberkahan, kepahaman ilmu dan manfaat bagi kehidupan kita ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Ya. Anak-anak Ustaz ya, kelas 7C, kelas 7D, rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan, semoga dimuliakan Allah ya. Untuk pelajaran hadis ya, mulai pertemuan saat ini hingga antum nanti di akhir semester ya, yang akan mengampunya adalah bukan Ustadz Abu Umair lagi, bukan Ustadz Jenri ya. Sekarang yang mengampunya adalah ana ya. Perkenalkan ya, nama Ustadz adalah Ustadz Agi ya. Kalau Ustadz Abu Umair dia namanya Jenri, ana Ustadz Agi Abu Dzikran ya. Ustadz Agi Abu Dzikran ya. Kalau yang tahfiznya sama ana tahu dah ya. Ya, mulai dari sekarang ini sampai akhir semester insyaallah ana yang akan mengampu pelajaran hadis ya. Ustadz Jenri tidak bisa melanjutkan lagi dikarenakan beliau saat ini sudah menjabat sebagai kepala sekolah SD Ulunuha. Taib. Ya. Hari ini insyaallah ya anak-anak Ustadz kita masuk ke hadis yang ke-14 ya. Masih dalam babu dukhulil khala'i wal istitabah ya. Bab masuk ke dalam al-khala'. Al-khala' apa maknanya? Al-khala' itu adalah tempat buang hajat ya, atau tempat kencing. Nah, seperti itu dia. Taib. Ustaz akan baca, sebelum Ustaz syarah, akan Ustaz bacakan kepada antum hadisnya ya, secara fasih insyaallah. Dengarkan baik-baik ya. Hadis ke-14. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblati bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu au gharribu. Ya. Ustaz ulangi sekali lagi ya. Ustaz ulangi sekali lagi bagi yang baru masuk ya, dengarkan baik-baik. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblati bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu au gharribu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Nah, itu dia ya. Artinya ya, perhatikan ya nak, artinya adalah dari Abi Ayyub Al-Ansari ya, radhiyallahu anhu ya,
Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika kalian ya mendatangi jika kalian mendatangi al-ghaita, WC, jika kalian mendatangi WC atau tempat buang hajat, kalau di buku hadisnya ke-12. Oh iya nak. Oh ini. Beda berarti ya. Di sini ke-14 gitu, Iya, di Ustaz. buku hadis ke-12. Oke. Oh iya Ustaz. Berarti sekarang Enggak juga Ustaz. Enggak juga Ustaz. apa? Hadis ke-12. Beda? Iya Ustaz. Beda, Ustaz. Kalau hadis ke-12 dia sampai wastaghfirullah azza wa jalla, Ustaz. Astaghfirullah Oke, Ustaz. azza wa jalla. Baik, bentar ya. Baru pertama kali nggak ngerti ya Ustaz. Ini udah dibahas berarti? Udah. Udah Ustaz. Udah. Ustaz. Udah, oke. Berarti kita sekarang kalau yang di sini an Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu. Itu yang ke-14. Itu yang ke-11, Ustaz. Itu ke-11 Ustaz. Jadi yang ke-14 yang Kalau yang mana kok beda ya ke-14? kitabnya cetakannya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu Satu orang aja, coba kana Abdurrahman Jahidi. Coba. Nggak jelas kok rame-rame antum. Yang hadis yang ke-14, Ustaz. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan. Oh, itu ya. Baik. Oke. Ya. Oke. Berarti sekarang hadis ke-14 itu ya. Oke, akan Ustaz bacakan kepada antum insyaallah ya. Hadis ke-16. An Anas bin Maliki ya. An Anas bin Maliki ya. Radhiyallahu anhu annahu qala ya, barisnya qala. Ustaz ulangi sekali lagi ya. Ya. An Anas bin Maliki radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'i, ya, yadkhulul khala'i fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi ma'i idawatun min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i, ya, fayastanji bil ma'i. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. An Anas bin Malik ya, an Anas bin Maliki radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'i fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi ma'i idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i, rawahul Bukhari wal Muslim. Ya. Artinya, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya
Rasulullah bahwasanya dia berkata, ya, saya ulangi, Ustaz ulangi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, dahulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki khala. Apa makna khala? Yaitu tempat kamar mandi yang di luar rumah. Ya. Khala itu dia kamar mandi umum, dia di luar rumah ya, berbeda dengan kamar mandi kita sekarang ya. Dia di luar. Ya, seperti itu dia. Ya dukhulul khala, masuk ke kamar mandi umum atau kamar mandi yang berada di luar rumah. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi. Fa ahmilu ana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa diriku, ya, membawa aku, wa ghulamun nahwi, dan anak-anak di sekitar kami, ya, anak-anak di sekitar kami bersama kami, ya. Idawatan, idawatan maknahu inaun saghirun minal jild. Perhatikan, idawah artinya di bawah sini adalah ina, ya. Ina itu adalah tempat untuk menampung air. Saghirun min jild, tempat menampung air yang kecil dari kulit hewan, ya. Ustadz, artinya agak lain dengan di buku. Oh ya, nggak apa-apa, ya. Baik. Membawa ina saghirun, ya, wadah kecil dari kulit, ya, min ma'in, dan juga dari air. Wa anazatin al harbatu saghirah, maknanya harbatu saghirah. Harbah itu adalah tombak, ya, tombak atau tanduk, ya, tombak yang terbuat dari tanduk, ya. Jadi anazah itu adalah tombak tapi dia terbuat dari tanduk-tanduk hewan. Nah, seperti itu dia. Untuk apa, Ustaz? Apa? Untuk apa, Ustaz? Ya belum dijelaskan, nah, sabarlah, ini kan masih ngerti kan. Fayastanji bil ma'i, ini dia kegunaannya. Fayastanji bil ma'i. Kemudian ya kami beristinja dengan air. Itu dia. Baik. Ya? Paham tum? Ya. Apa artinya yang beda rupanya? Syabil, Ustadz, artinya agak lain di buku. Apa yang lain? Nah, di buku apa artinya rupanya? Sama semua, sama, Ustaz. Oh, sama kan? Enggak, Ustaz. Hah? Coba, yang lainnya yang mana tadi? Intinya sama Ustadz, tapi agak beda gitu. Oh gitu, ya ya. Namanya Ustadz nggak bahasa buku ya. Ustadz bahasa langsung dari bahasa Arab gitu. Taib. Jadi ya ini hadisnya dari Anas bin Malik. Ustadz akan jelaskan dari profil sahabatnya, ya, profil sahabatnya. Anas bin Malik, perhatikan anak-anak ya. Anas bin Malik adalah satu dari 7 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Satu dari 7 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Anas bin Malik ini juga merupakan pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Anas bin Malik adalah pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, ya, Anas bin Malik adalah ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Anas bin Malik adalah pembantunya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Anas bin Malik ini, anak-anak Ustaz rahimahini wa rahimakumullah, beliau radhiyallahu anhu meninggal di Syam, ya. Anas bin Malik meninggal di Syam. Syam itu mana? Ustaz, Ya. Kenapa, Nak? Anas bin Malik itu hidupnya berkah ya, Ustaz. Ya, berkah ya. Sebentar ya, Ana jelaskan lagi. Dia meninggalnya di Syam dan dia merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling lama meninggalnya. Salah satu sahabat Nabi
yang paling lama meninggalnya. Umurnya saat meninggal sampai 110 tahun. Ya. Umur Anas bin Malik ketika meninggal sampai 110 tahun. Untuk bayangkan. Ya, 110 Berarti tahun. 1 abad lebih, Ustaz. Ya, dia meninggal dari Syam. Syam itu adalah Suriah, ya. Kalau sekarang telah terpecah menjadi 4 negara, yaitu Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Nah ini Syam itu kalau ada dalam istilah untuk baca buku, Syam itu adalah 4 negara itu, ya. Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Dahulu satu negeri semuanya, Syam. Sekarang udah ada peradaban, udah ada negara, namanya menjadi Syam. Nah, seperti itu dia. Ya, dan Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi SAW yang berkah tadi kata teman antum. Benar, dia memiliki 80 orang anak lebih, ya. 80, bahkan di satu riwayat dia punya 100 anak lebih, ya. Dikarenakan dia didoakan oleh Nabi SAW, ya, supaya dia memiliki keturunan. Hah? Kenapa? Soleh semua Ustaz. Anaknya soleh, tapi ketika wabah taun, ya, anaknya hampir 80 orang meninggal. Ya. Jadi kalau sekarang kita namanya Covid kan, dulu ada namanya wabah taun zaman Anas bin Malik, yaitu menewaskan atau mematikan anaknya 70 sampai 80 anak. Hampir semua anaknya meninggal. Seperti itu dia. Ya, ketika masih belum beranjak dewasa. Seperti itu dia. Itulah dia lahirnya profil gimana singkat. tuh, Ustaz? Hah? Kenapa? Lahirnya berapa kali tuh, Ustaz? Lahirnya berapa kali? Istrinya Anas bin Malik itu gimana 4. perutnya? Istrinya 4. Ya, istri Anas bin Malik 4. Ya. Oh, jadi 100 anak dari 4 istri. Ya, 4 istri. Masing-masing istri 20-an anaknya, ya. Seperti itu dia. Nah, oke. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Ya, jadi ini kesaksian. Ya, ini kesaksian. Jadi lafaznya ini, ya, ini lafaznya Anas bin Malik yang mengatakan. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, tapi ini Anas bin Malik menyaksikan perbuatan Nabi. Itulah kenapa dikatakan hadis anak-anak ustaz, ya, ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min takririn dari perkataan, au wasfin dari sifatnya, au fi'lin atau perbuatannya. Jadi ini bukan Nabi sallallahu alaihi, hadis itu enggak mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong, Nabi SAW bersabda, tidak. Ini contohnya Anas bin Malik yang berbicara tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham antum? Ya, ini bukan Nabi yang ngomong, ya, tapi Anas bin Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Anas bin Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bersama dirinya ke al-khala, ya. Al-khala itu adalah tempat pemandian di luar rumah, tempat pemandian umum, ya. Kalau di tempat-tempat kita di kota mungkin sudah tidak ada, tapi mungkin kalau di kampung-kampung itu banyak. Dan ini bukan kebiasaan orang-orang Arab saja, ya. Dulu zaman Bani Israel, zamannya Nabi Musa pun seperti itu. Mereka punya kebiasaan mandi di khala bahkan bersama-sama. Tapi ini kebiasaan Bani Israel, ya, bukan kebiasaan Nabi Muhammad SAW, ya. Ketika itu, ya nak, kenapa? Siapa yang berbicara Anas tadi? bin Malik Ustaz. Ya, Jadi pembantu Nabi Muhammad sejak umur berapa tahun Ustaz? Sejak kecil. Ya, sejak kecil, sejak beliau usia remaja, ya, tidak disebutkan pasti usia, tapi sejak remaja, ya, mungkin sekitar belasan tahun, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tahun berapa? Tahun 13 Tahun 13 Hijriah. Ya, sementara tadi terkatakan Anas bin Malik ini wafatnya tahun 110 Hijriah. Ya, jadi afwan, umurnya bukan 110 tahun, tapi dia wafatnya tahun 110 Hijriah. Berarti dia selepas Nabi Muhammad SAW hidup, ya, sampai ke 110 Hijriah, panjang umurnya, nak. Panjang sekali umurnya. 100 lebih Bang. Ya, 100 lebih untuk umur Anas bin Malik. Nah, seperti itu dia. Ya, yadkhulul khala. Yadkhulul khala. Nabi SAW memasuki khala, tempat pemandian umum.
Fahmilu ana wa gulam, Nabi SAW membawaku ya, dan juga beberapa anak-anak di sekitarku ya bersama kami ya, idawatan minal ma, dan juga sebuah nampan kecil dari sebuah wadah kecil dari kulit ya, sebuah wadah kecil dari kulit, wa anazatan wal har fayastanji bil ma. Jadi gini nak, hadis ini menunjukkan bolehnya kita istinja ya dengan menggunakan batu, dengan menggunakan tanduk, dengan menggunakan apa tadi ini, ina usaghirun min jild ya, wadah kecil dari jildun, dari kulit ya, kulit hewan yang sudah mati atau sudah disembelih, seperti itu jana. Taib. Ya, jadi hadis ini menunjukkan alat-alat istinja yang lain. Ya, istinja itu apa, Ustaz? Istinja itu ketika antum habis kencing, ya, habis kencing, yang antum siram itu, ini mohon maaf ya, ini bukan cerita porno dan segala macamnya. Kalau kita menyiram kemaluan kita dengan air, itu namanya istinja. Antum mohon maaf kalau misalnya habis buang air besar, BAB, antum cebok itu namanya istinja, suci ya. Jadi di sini cebok, bahasa kita aja cebok. Jadi diperbolehkan selain menggunakan air, kita tadi beristinja dengan apa? Dengan batu. Ini dia. Dengan Batu. anazah. Anazah ini bahar batu saghiruh ya, tanduk ya, bekas tanduk ya, saghirah yang kecil. Jadi kalau ada bekas tanduk-tanduk hewan yang mati, antum ketika nggak dapati, misalnya ketika antum di hutan, misalnya antum pergi ke Brastagi, antum kehabisan air, antum mau kencing segala macam, ya, antum nggak dapatkan air, antum istinja dengan apa? Boleh dengan batu, ya. Ustaz, Ya. boleh dengan daun, Ustaz? Boleh dengan daun, ya. Boleh juga di sini diungkapkan dengan jil, ina usaghir minal jil ya. Tempat yang itu dia dari bekas kulit hewan. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya kalau antum dapati macam kulit beduk itu, ya, kulit hewan yang mati, ya, itu antum boleh beristinja dengan itu, antum basuh ya. Kalau misalnya lebih bagus, lebih afdolnya dengan batu, antum dengan 2 batu kecil. Jadi habis 1 ya, antum istinja dengan 1 batu, antum buang, ambil lagi 1 batunya. Nah, seperti itu dia, nak. Dan ingat ya, berkesesuaian dengan hadis tadi yang mau kita bahas tadi, dengan hadis 12, kita dilarang buang hajat ya, kencing ataupun buang air besar itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita berada di luar ruangan. Ini kesepakatan para ulama. Jadi pendapat ulama banyak, ya. Jadi pendapat ulama itu banyak, bahwasanya kita itu nggak boleh kencing menghadap kiblat, membelakangi kiblat di dalam dan di luar ruangan gitu kan. Tapi yang pendapat terkuat itu mengatakan bahwasanya kita itu tidak boleh kencing ataupun berak ya, buang air besar gitu ya, itu ketika kita di luar ruangan. Jadi ketika antum di dalam ruangan yang di kamar mandi kayak model sekarang ya, itu insya Allah ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau antum di luar ruangan, misalnya antum seperti saya katakan ya, antum lagi di mana gitu, antum sesak ya, antum menghadap ke kiblat, ini terlarang ya, ini terlarang. Atau antum buang hajat ya, menghadap ke kiblat ya, ini terlarang juga. Nah, seperti itu dia. Kalau misalnya Ya, satu-satu nak. Raise hand, biar Ustaz sebut namanya. Nah, itulah dia tadi penjelasan mengenai hadis tersebut. Baik, raise hand. Abdurrahman Zahidi, fadhal. Maza turid antas'al. Apa yang antum mau tanya? Kalau misalnya itu kamar mandi dia, Ustaz, kalau mau buang hajat itu, Ustaz, ada yang ngarah kiblat gitu, Ustaz. Itu gimana tuh, Ustaz? Tadi kan udah Ustaz jelaskan ya.
Yang ijma'nya para ulama, yang nggak boleh itu di luar ruangan. Ya, di luar ruangan. Adapun kamar mandi yang sudah dibatasi tembok, ya, dan lain sebagainya, itu insya Allah diperbolehkan. Seperti itu dia. Tapi kalau antum di luar, antum misalnya, ini nggak cerita di kamar mandi ya, di luar ruangan itu baru tidak diperbolehkan. Gitu Abdurrahman Zaidi. Jadi kalau antum tidak kencing di rumah orang yang ngadap kiblat, WC-nya dan segala macam, itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi lebih baik, ini lebih baik ya ikhwah, lebih baik untuk tidak mengarah ke kiblat walaupun kita di dalam tembok. Kalau bolehnya boleh, Ustaz, boleh. Tapi lebih baik seperti itu dia. Ya, Abdurrahman Zaidi. Ya, siapa lagi? Belum ada lagi yang raise hand. Sultan, nggak mau raise hand? Ana Ustad. Siapa itu? Raise hand. Nah, Anda nggak nampak namanya. Fahri Ahmad Mirza. Oh, Mirza, fadhol. Kenapa Mirza? Tanya. Kalau misalnya kita lagi di perjalanan Ustad, Ya. terus kita nggak tahu kiblatnya, gimana Ustad? Ini ada pertanyaan dari teman antum, ya. Kalau kita di perjalanan Ustaz, kita nggak tahu kiblatnya, maka ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi al aqlam lis-salas. Sesungguhnya pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya apa? Adalah orang yang tidak mengetahui. Jadi orang yang tidak mengetahui tidak ada dosa padanya. Ya, tidak ada dosa pada orang yang tidak mengetahui. Sama seperti ini, Ustadz, ini pesawat Ustadz, ya kan, naik mobil, mau sholat nih, waktu subuh kan nggak bisa, mesti mesti subuh kan nggak bisa dijamak gitu kan. Kita lagi di pesawat atau misalnya kita lagi di bus, gimana Ustadz? Ya kita sholat aja. Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah memaafkan. Ini juga termasuk dalam bab darurat, ya. Ad-daruratu tubtilu kullu mahdhurah. Ya, darurat itu membatalkan hukum-hukum. Nah, seperti itu dia, Nak. Jadi kalau antum di bus, ya udah bismillah. Sesuai dengan kadar pengetahuan antum aja. Ya, seperti itu dia. Barakallahu fiik, Mirza. Arti Ustaz kalau kita Ya, sholat siapa di ini? bus, Sebutkan nama dulu. Nah. Ustaz nggak nampak. Ana Ustaz Muhammad Rifki Ustaz. Oh ya, Muhammad Rifki. Ya, kenapa Muhammad Rifki? Ustaz kalau di bus Ustaz, berarti kalau busnya belok-belok Ustaz, La ba'sa, kita nggak nggak apa-apa. apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa insyaallah, ya. Nggak apa-apa insyaallah, ya. Jadi antum nggak mesti Pak Supir berhenti dulu, nanti ngadep kiblat aku nih, nggak perlu dah. Ya, nggak perlu, tetap aja, ya. Karena kita insyaallah dimaafkan ketika di dalam kendaraan. Seperti itu dia, ya. Assalamualaikum Ustaz, Ana Alif Harfi Hakim Ustaz. Ya, Kalau Alif. misalnya beristinja dengan batu kayak mana Ustaz? Apa? Beristinja dengan batu kayak mana? Ya batunya itu ini batu kecil ya, bukan batu besar. Jangan antum pikir kayak di sungai. Di sungai itu di batu, tengok tuh, al-harb batu saghira, batu yang kecil, yang dia kayak kerikil-kerikil tuh, Nak. Nah, itu ya dibasuhkan ke kemaluan kita seperti itu dia. Nah, mohon maaf ya, dibasuhkan seperti ini. Misalnya ini Berapa kali Ustaz? sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Ya, seperti itu dia. Batu besar dia payah, Ustaz. Iya, bukan, memang syariatnya seperti itu. Antum batu besar gimana memasukkannya? Astagfirullah. Baik. Nanti kalau nggak keluar Ustaz batunya Ustaz. Apa? Nggak keluar batunya Ustaz. Nggak keluar batunya maksudnya? Kan apain pakai batu kan Ustaz. Berarti masukkan Ustaz. Iya, kecil. Ya, Kalau nggak keluar kayak mana Ustaz? maksudnya nggak keluar apanya ini, Nak? Batunya nggak keluar. Cari batu yang besar lah. Oh, yang sedang lah. Jangan yang kecil. Ini kecilnya bukan kecil seuprit gini loh. Nah, antum tahu kerikil-kerikil yang koral-koral? Jangan pula pasir. Koral-koral yang sering di taman-taman orang-orang taro, itu dia maksudnya loh, Nah. Harbah itu di sini. Oh. Bukan yang kecil. Bukan yang kecil kayak segini, bukan ya. Antum ada-ada aja. Gak keluar batunya. Jadi maksud antum lengket gitu. Astagfirullah. Iya Ustaz. Ada-ada. Gimana nih? Hah? Ngeden dulu Ustaz kayak gitu. Bukan aja kan Ustaz. Iya, seperti itu dia, ya. Oke, Nak. Karena sudah habis waktunya, insyaallah ya pertemuan selanjutnya akan kita bahas hadis selanjutnya. Mohon maaf ya, karena di buku yang downloadan ini
hadis ke-14-nya tempat antum hadis ke-12 ya. Insya Allah nanti Ustaz akan minta ke Ustaz Paris bukunya supaya sama ya. Barakallahu fikum. Oh iya, Ustaz. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis insya Allah. Hafalannya kirim per bulan ya Ustaz. Ya, per bulan tetap kalau hafalan tetap kayak biasa ya. Kirim ke per bulan ke nomor Ana ya. Nanti insya Allah Ana Apa Ustaz ya? ya nak. Jadi dia sekarang hafal dari hadis berapa sampai hadis ke berapa, Ustaz? Ya, semalam itu sampai ke 12 ya kan. Berarti ini 13 dan 14 antum kirim nanti bulan ini ya. Oh iya, Ustaz. Nah, nanti Nomor WA Ustaz berapa Ustaz? ya nanti dikirim Ustaz Paris ya. Nah, ini kan udah akhir bulan, oke? Oke, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.